Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ketujuh. Kemarin sudah kita bahas pembukaannya sedikit tentang kalimat la ilaha illallah. Namun sebelumnya dihimbau kepada yang membawa kitab, kalau ada mejanya dipakai, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, jangan sampai kitabnya diletakkan di lantai untuk menghormati ulama, adab kita kepada ilmu dan kepada ulama. Ibu-ibu yang belum punya meja dipakai mejanya, atau kita di atas tas kah atau di pangku kah, ya, insya Allah supaya keberkahan dari ulama dan kitab yang sedang kita bahas itu nggak putus kepada kita. Naam. Wa bihadzal isnadi riwayatun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan dengan sanad ini juga ada riwayat. Ini masih tentang lafaz la ilaha illallah yang merupakan afdhalul dzikir. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ada riwayat dari Sayyiduna Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa membaca la ilaha illallah wa maddaha, dan dia panjangkan. Artinya memang terjaga panjang pendeknya. Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Dihilangkan darinya itu 4.000 dosa besar. Tapi syaratnya tadi, baca la ilaha illallahnya dengan matnya. Maka mohon maaf kepada yang memimpin zikiran, kepada yang memimpin kalimat-kalimat tahlil, jangan sampai kalimat tahlil itu hilang maknanya dengan tidak terjaganya panjang pendeknya tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masih mending lah. Walaupun la ilaha itu kan memang boleh pilih, karena dia kan mad jais. Nah, ya Bang Raji ya, benar ya. La ilaha illallah itu mad jais, munfasil. Jadi yang penting agak adalah panjangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak terjaga lagi yang seperti itu. Nah, walaupun mungkin sebagian ulama membolehkan kalau zikir itu yang penting adalah makna yang terlintas di dalam hati. Tapi kalau berdasarkan hadis ini memang harus dijaga panjang pendeknya tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya lebih pas dengan hadis ini. Qalahu Aliun radhiyallahu taala anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah
Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa warada fi majlisi tafsiril Quran li Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu taala. Ada satu riwayat dari Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu taala. Anna Hazim bin Walid, bahwasannya Hazim bin Walid radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'in, marada fa'ata tabiban. Dia sedang sakit. Hazim bin Walid ini dilihat badannya pucat, tubuhnya lemas, kayak orang sakit, maka dia pun datang ke dokter. Fa'aghada nabdahu, maka dokter pun memeriksa urat nadinya. Ya, di situ diartiin urat nadi. Dan denyut jantungnya. Nah, maka dokter memeriksa denyut jantung atau urat nadinya. Qala laisa fihi illatun, kata dokternya, ini orang nggak ada sakitnya ini. Tak ada penyakitnya. Nah, walakin is'aluhu an halihi. Tapi cobalah tanya keadaannya kepada dia sendiri. Kenapa? Fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi, karena orang itu lebih tahu masalah dirinya. Kayaknya kelihatan sakit, diperiksa di dokter, kata dokter nggak ada penyakitnya. Nah, ini kan sering kita juga begitu. Anakku ini sebenarnya sakit apa, Dok? Nah, kadang kayak orang pusing segala macam, diperiksa dokter tak adanya, baik-baik aja dia. Tapi kok tiap hari kayak orang kesakitan? Ah, tanya coba anaknya kenapa. Nah, itu. Jadi kurang lebih begitu, tanya keadaan dirinya itu kenapa. Fa innal mar'a a'lamu bi sya'nihi, karena seseorang itu lebih tahu tentang keadaan dirinya. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya, keluarganya lah insyaallah yang dimaksud, bertanya kepada dia. Qala, maka Sayyiduna Hazim bin Walid berkata, laisa fi nafsi illatun, aku memang tak punya penyakit. Nah, walakinnallaha ta'ala al-aziz al-wahhab wa khauful ardi wa illati al-khaufu minallahi ta'ala al-azizil wahhab. Tapi sakitku ini karena takut kepada Allah, karena khauf, takut kepada Allah yang maha agung lagi maha pemberi. Wa khauful ardi wal hisab, aku takut nanti amalku dinampakkan dan diperhitungkan. Wa khaufu zawalil iman, dan aku takut nanti imanku hilang. Wa asiru mustahiqqan lil adab, sehingga aku menjadi layak untuk disiksa. Fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil iman wa masiruhu ilal jinan, maka beruntung sekali orang yang meninggalkan dunia ini dengan iman dan tempat kembalinya adalah surga. Jadi karena saat itu khaufnya sedang mendominasi, akhirnya dia pucat, akhirnya dia sakit. Nah, akhirnya dia pucat, akhirnya dia sakit. Jadi kata ulama, menyikapi rasa khauf dan roja, ini kan pasangannya, khauf dan roja, rasa takut sama rasa harap. Kata ulama, bagi yang badannya sehat, bagi yang fisiknya masih kuat, bagi yang waktunya sepertinya adatnya masih panjang, maka saat itu khauf lebih layak baginya. Tapi bagi orang yang sudah terbaring, orang yang sudah tua, orang yang kayaknya sudah mendekati ajal, maka saat itu roja lebih layak untuk dia rasakan. Nah, kalau yang muda, itu yang mendominasi dirinya roja, harapan akan ampunan Allah, maka dia nggak segan bermaksiat nanti. Maksudnya masih kuat, kayaknya masih muda, tapi yang mendominasi hatinya ternyata adalah rasa harapnya. Allah kan maha pengampun, Allah tuh maha pengasih lagi penyayang. Nah, sehingga kalau itulah yang menjadi dominasi hatinya, maka dia jadi nggak segan-segan untuk melakukan maksiat. Nah, dia nggak segan untuk melakukan maksiat.
Tapi kalau orang yang sudah terbaring, itu jangan takut saja, nanti jadi putus asa. Maka berharap Allah Maha Pengampun. Walaupun aku udah tak bisa sholat sempurna, insya Allah sholat yang begini diterima oleh Allah. Nah, wa hukiya an Abi Bakrin bin Abdillah Al-Muzani rahmatullahi alaih qala. Diceritakan dari Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahmatullahi alaih qala. Inna malikan minal muluk, ada seorang raja, kana mutamarridan ala rabbihi, dia itu sangat-sangat membangkang kepada Tuhannya, sangat-sangat ingkar kepada Allah Ta'ala. Nah, faghazahul muslimuna fa'akhaduhu saliman, maka orang-orang Islam memerangi kerajaannya, memerangi raja itu. Kenapa? Karena raja itu sangat-sangat ingkar kepada Allah. Akhirnya bisa ditangkap hidup-hidup. Nah, ditawan sama orang Islam hidup-hidup. Faqalu, maka orang-orang Islam saat itu bertanya, saling bertanya lah satu sama lain. Bi ayyi syai'in naqtuluhu. Kira-kira gimana cara kita yang cocok untuk membunuh orang nih, untuk membinasakan, menghukum orang nih. Litamarrudihi ala rabbihi ta'ala, karena dia sudah terlalu ingkar, terlalu membangkang kepada Allah Ta'ala. Fajtama'a ra'yuhum, maka sepakatlah pendapat mereka ala an ayyaj'aluhu fi qamqamin azimin, untuk meletakkan raja yang ingkar tadi ini di dalam periuk besar. Di dalam periuk besar. Kalau kom-kom ini dia yang tutupnya kecil, lehernya kecil tapi bawahnya besar. Nah, apa bahasa kita? Kendi ya gitu. Apa itu? Tempayan. Nah, kalau apa namanya? Panci itu kan sama lebarnya. Ini ujungnya kecil, bawahnya besar. Nah, taruh di tempayan. Wasaddu ra'sahu, kemudian ditutup atas tempayan tadi. Nah, wa auqadu tahtahun nar, lalu mereka bakar bawahnya dengan api. Jadi dipanggang, dimasak hidup-hidup tadi. Nah, ini yang mau mereka lakukan. Walamma wajada hararatan nar, maka dibuatlah seperti itu ketika si raja tadi sudah merasakan panasnya tempayan raksasa tadi. Udah terlalu panas. Nah, ja'ala, dia pun mulai yunadi alihatahu allati abadahum min dunillah. Dia mulai memanggil Tuhannya yang dia sembah selain Allah. Nah, jadi ini bukti memang fitrahnya manusia itu mengakui adanya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu manusia tak berakal. Akal standar manusia itu pasti mengakui adanya Tuhan. Tinggal lagi perlu nabi untuk mengarahkan Tuhan yang benar itu yang mana kan gitu. Karena pasti kalau akal tuh mengarahkan kepada Tuhan. Imam Ja'far As-Shadiq itu pernah berdebat dengan orang zindik. Orang zindik ini mengakui tidak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan itu. Maka Imam Ja'far As-Shadiq itu pernah tahu bahwasannya orang ini adalah nelayan yang pernah hampir tenggelam, hampir mati. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, aku dengar kau ini seorang nelayan. Iya benar. Katanya kau pernah sempat mau hanyut tenggelam di laut. Wah benar, gimana ceritanya? Waktu itu aku lagi naik perahu, dihantam ombak besar, perahuku pecah, aku terbalik, aku cuma pegangan sama satu papan. Nah, terombang-ambing aku di tengah laut. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, saat itu kau ada merasa mau minta tolong nggak? Oh ya jelas. Sama siapa? Terdiam dia. Waktu ditanya di tengah laut, nggak ada siapa-siapa, kau ada mau minta tolong nggak? Iyalah jelas aku mau minta tolong. Kira-kira saat kau di tengah laut itu,
Mau minta tolongnya sama siapa? Dia mau bilang sama Tuhan, tapi malu. Kenapa? Karena dia orang zindik. Karena nggak ada lagi yang bisa dimintai tolong saat itu kecuali Tuhan itu. Jadi saat itu dia terdiam. Nah, saat kau bingung mau minta tolong sama siapa, disitulah fitrahmu muncul. Pasti mengakui ada zat yang maha kuasa yang bisa membantu saat itu. Jadi ini orang ini pun begini. Cuma untuk meluruskan Tuhan itu siapa, itulah perlu bimbingan daripada Nabi kan. Nah, maka dia pun memanggil, ya Lata, itu nama Tuhan, nama berhala tuh, Lata. Ya Lata. Nah, khalisni, selamatkan aku. Ya, di situ apa baris? Hubal atau Habil? Hubal. Ya, di sini agaknya salah barisnya. Ya Hubal, khalisni, selamatkan aku. Nah, ya Uzza, khalisni, selamatkan aku. Itu yang dipanggili berhala-berhalanya. Nah, ya Hubal kuntu amsahu ra'sak, wahai berhala Hubal, aku sering usap-usap kepalamu. Yang usap kepala patung kan? Ngusap kepala patung. Nah, wa khadamtuka kada wa kada sanah, aku sudah melayanimu selama sekian tahun lamanya. Fakullama iltaja'a ilaihim, setiap kali mereka dia minta perlindungan kepada berhala-berhalanya, tazidu hararatan nar, makin bertambah panas rasa dia. Makin bertambah panas. Falamma alima annahum laisu yughnuna anhu, maka ketika dia sadar kayaknya berhala-berhala nih tak ada yang bisa nyelamatin aku dari api yang panas ini. Nah, fa ayyisa minhum, dia pun putus asa. Nggak bisa diharapin Lata nih. Nggak bisa nolongin kayaknya Uzza dan Hubal ini. Nah. Waraja'a ilallahi ta'ala, maka dia pun kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya balik lagi ikut kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, wanada fil qamqami, maka dia berseru di dalam tempayan yang panas tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang akhirnya disebutnya. Nah, ketika dia menyebut itu, ba'atsallahu ta'ala ghaisan minas sama, Allah turunkan hujan. Itu Allah mau nolong tuh. Allah turunkan hujan dari langit. Ala tilkan nar fa'atfa'aha, maka padamlah apinya. Wa ba'asarihan, lalu Allah kirimkan angin. Fahamalatil qamqama ila sama, menerbangkan tempayan tadi ke langit. Nah, faja'ala yatajaljala baina sama'i wal ard wa huwa yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia terombang-ambing di antara langit dan bumi, tapi lisannya terus mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta ghaba 'anil basar, sampai tak terlihat lagi sama orang-orang yang ada di situ. Nah. Sampai tidak terlihat lagi sama orang-orang yang ada di situ. Summa alqathur rih, kemudian angin tadi membawa tempayan yang berisi raja yang sudah tobat ini, baina qaumin la ya'rifunallah, ke tengah-tengah satu kaum yang enggak mengenal Allah. Fa akhaduhu wa fatahuhu wa akhrajuhu minal qamqam, maka dibukalah tempayan tadi, dikeluarkanlah raja tadi. Kemudian orang-orang itu bertanya, man anta? Nah, siapa engkau? Nah, man anta, siapa engkau? Wa ma qissatuka? Nah, dan apa kisahmu? Qala ana malikun fi maudhi'i kada fa akhbarahum an qissatihi wa halihi wa aslamu jami'an. Aku adalah raja, kisahku begini-begini diceritakan semuanya,
akhirnya orang satu kampung yang nggak kenal Allah itu semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam akhirnya. Nah, ini fadilah la ilaha illallah. Bukan hanya memasukkan Islam diri kita, tapi bisa menjadi asbab orang lain juga ikut masuk Islam. Nah, itu la ilaha illallah. Nah, al haditsus samin ini insyaallah akan datang.